Oke, ini adalah series pembelajaran technical analysis dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen keuangan, baik itu di saham, forex, kripto, maupun komoditas. Dan saya ajak kalian semua untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan juga aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan ketika saya update seputar video tentang edukasi trading. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Yuk langsung kita ke monitor untuk mulai pembelajarannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di depan monitor, yuk kita mulai pembelajarannya. Di video kali ini saya akan membahas multiple time frame, how to use multiple time frame for trading. Karena ini penting sekali untuk kita melakukan sebuah analisa di market dan kemudian untuk mengambil sebuah keputusan entry di market. Kita harus tahu terlebih dahulu tentang time frame seperti ini. Oke, di video sebelumnya sudah saya bahas daripada market structure seperti apa, bentuk coding to codingnya itu seperti apa. Jadi di video sebelumnya ini saya persingkat aja ya. Kalau misalkan dia itu menemukan sebuah kenaikan, maka dia memberikan sebuah indikasi puncaknya selalu lebih tinggi dan juga lembahnya selalu lebih tinggi. Kalau misalkan dia itu seller sedang berinvestasi, berarti dia itu apa? Selalu mengindikasikan kepada kita lembahnya selalu lebih rendah, kemudian puncaknya juga lebih rendah. Nah, di sini teman-teman, ini kita bicara di time frame berapa kita harus bisa mengindikasikan ini semua. Nah, ini teman-teman harus ketahui terlebih dahulu bahwasanya setiap kali platform, dari sini saya menggunakan platformnya itu TradingView ya. Teman-teman kalau misalkan menggunakan di broker apapun itu biasanya pasti ada yang disebut dengan di sini ada sebuah angka-angka ya, teman-teman ya. Di sini ada lambang D, artinya di sini itu setiap kali pembentukan suatu candle ya, dia memberikan indikasi satu hari ya. Di sini ada 4 jam, kemudian ada 1 jam, kemudian ada 15 menit, 5 menit, kemudian sampai 1 M, bahkan sampai ada yang detik gitu ya, mungkin teman-teman. Nah, di sini artinya di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya setiap kali satu candle ini, kalau misalkan kita bedah ke lower time frame, misalkan di H4 memberikan indikasi ini akan menjadi sebuah 16 candle. Nah, di situ kita bisa mencari untuk opportunity untuk mengambil sebuah keputusan entry-nya buy atau sell. Jadi di higher time frame ini kita hanya menggunakan bias daripada pergerakan harga itu sendiri. Dia itu bullish, jadi bias itu bisa jadi bullish, bisa jadi bearish atau trendless. Dalam kasus ini kita membahas cuman ada dua, yaitu bias harganya itu bullish atau itu disebut dengan bearish. Nah, makanya teman-teman ini bisa ditonton sampai akhir supaya teman-teman tidak misleading ketika mengimplementasikannya konsep daripada multiple time frame ke dalam bentuk real chartnya. Oke, untuk mempermudah di sini saya akan memberikan sebuah skematik ya, skematiknya bahwasanya secara visual kita memberikan indikasi setiap kali pembentukan market dia itu buyer sedang mendominasi, artinya trennya sedang naik, maka yang saya bilang tadi higher peak, higher peak, higher peak, higher trough, higher trough. Artinya di sini itu selalu memberikan indikasi kepada kita bahwasanya ini puncaknya selalu lebih tinggi dan juga lembahnya selalu lebih tinggi. Berarti buyer sedang mendominasi. Maka apakah selalu ketika buyer mendominasi dia turun ke atas? Tidak. Jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya harga itu tidak akan bergerak paralel, dia itu pasti memberikan sebuah pergerakan yang diagonal. Nah, dari diagonal itu nanti kita harus bisa memilah lagi mana yang sudah jadi coding dan mana cuman menjadi sebuah liquidity swing point ya. Jadi teman-teman bisa ditonton di video sebelumnya. Oke, nah di sini setiap kali pembentukan dia tuh up, maka wicknya ya, wicknya dia tuh bentuk high-nya dia selalu wick ya, artinya selalu dijebol. Kalau misalkan di sini itu yang sebelah kirinya ya, di sebelah kanan daripada chart ini memberikan sebuah indikasi low-nya yang weak ya, low-nya yang weak, low-nya yang weak. Artinya selalu dijebol dan dijebol. Artinya kita teman-teman harus mengetahui codingnya terlebih dahulu di time frame mana. Time frame bisa boleh di time frame berapapun. Higher time frame ini bisa diimplementasikan di beberapa time frame berapapun ya. Artinya bisa digunakan di beberapa time frame. Kita katakanlah kita suka di H4 karena tidak terlalu volatile di pergerakan harga itu. Berarti kita harus mencari coding to codingnya itu berarti di mana? Di time frame H4 teman-teman ya. Jadi setelah kita udah mengetahui directionnya itu mau kemana, berada di fase mana, fase macro movement atau berada di fase micro movement ya, artinya kita bisa mengetahui nih, oh berarti di sini kalau misalkan saya itu entry mengikuti daripada higher time frame-nya tadi, berarti di sini saya itu bisa nge-hold terlalu lama, bisa nge-hold agak lama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita entry berlawanan dengan time frame yang saya sukai untuk menentukan bias harga, berarti kita harus Oh, berarti saya tidak bisa nge-hold terlalu lama gitu ya.
Berarti di sini teman-teman, ketika kita sudah tahu daripada bias harga itu higher high, higher low, higher high-nya, maka kemudian baru kita turun dua step ya, artinya turun 2 derajat daripada di bias harga itu sendiri. Kita suka di H4 berarti kita turunnya dari mana? Berarti di M330. Katakanlah kita sukanya itu di 1 hour, berarti gimana kita turunnya? Berarti di M15. Berarti selalu penurunannya itu harus 2 derajat gitu ya teman-teman ya. Oke. Saya rasa teman-teman yang sudah paham kalau misalkan konsep daripada multiple time frame ini ya. Jadi konsep daripada multiple time frame itu seperti ini. Ini secara versi textbook ya. Secara versi textbook memang bentuknya dia itu sangat mulus seperti ini. Oke, di sini saya akan berikan skematiknya, bentuknya itu secara real chart tapi dalam bentuk visual ya, tetap lukisan seperti ini. Nanti di selanjutnya saya akan bahas langsung kita bentuk real, langsung kita praktekin ya, langsung kita praktekkan ke dalam bentuk real chartnya gitu ya, bagaimana cara kita untuk implementasikan di multiple time frame. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke ini secara bentuk visual ya, visual bentuk real chartnya itu kira-kira seperti ini. Jadi kapan dia itu macro movement selesai? Ketika terjadi sebuah market shifting internalnya ya. Jadi ketika dia itu sudah mengambil liquidity-nya, artinya di sini itu sudah memberikan indikasi, sudah menjadi coding apa higher peak gitu ya. Dan kemudian kapan titik koreksinya itu selesai? Ketika dia mana terbentur daripada order flow dan order demand. Mungkin teman-teman bisa ditonton di video saya tentang masalah supply and demand ya. Ada di video sebelumnya. Nah, itu bisa selesai ketika terjadinya sebuah terbenturnya dia itu di dalam order flow atau order blocknya, kemudian membentuk market shifting kembali ya. Jadi setiap jadi selesai dia itu akan membentuk sebuah market shifting dan sah jadi coding ketika higher peak-nya ini dipecahkan. Jadi konsepnya seperti itu semuanya ya. Oke, ini secara konsep dari visual. Sekarang kita masuk ya. Sekarang kita lihat daripada konsep yang selanjutnya. Jadi contoh seperti ini yang saya bilang. Jadi di sini yang merah ini merupakan sebuah higher time frame-nya, kemudian yang hijau atau yang biru ini merupakan sebuah lower time frame-nya. Katakanlah kita sudah mengetahui bahwasanya di sini dia tuh udah terjadi break of structure dan kemudian kita bisa melihat di sini berarti apa? Dia tuh impulsifnya atau macro movement sedang berjalan. Nah, seperti yang sudah saya jangkakan tadi, yang sudah saya jelaskan, ketika impulsifnya selesai, ketika sudah terjadi apa? Market shifting internal. Berarti di sini itu kita bisa turun ke time frame, ke lower time frame ke yang lebih kecil untuk membidik daripada koreksinya. Jadi kan teman-teman sudah tahu setelah naik pasti akan turun seperti ini gitu ya. Berarti di sini teman-teman bisa untuk membidik di lower time frame-nya untuk mengambil sebuah keputusan. Entry buy atau sell. Yang jelas kalau kita mau entry buy, otomatis kita harus menunggu yang disebut dengan apa? Order block atau order flow, sehingga ada istilah lain ini disebut dengan IPA ya, atau inefficiency the price action. Katakanlah ada di sini, atau misalnya kita tarik Fibonacci-nya untuk jadikan sebagai confluence. Harga belum sampai ke sini, harga masih berada di atas sini, katakanlah ya. Harga masih berada di atas sini. Saya gambarkan dulu teman-teman biar nangkep ya. Katakanlah seperti ini. Nah, harga masih berada di sini. Kalau misalkan kita mau follow trend, otomatis kita bisa berada di sini untuk bisa ngebuy-nya. Ternyata di lower time frame-nya tersebut, di sini harga masih berada di atas ini, belum masuk ke sini. Berarti kita itu melihat apakah kita bisa langsung buy sekarang atau kita harus menunggu. Berarti kita harus lihat teman-teman, di lower time frame di sini harus terjadi market shifting-nya eksternal ya. Berarti di sini di lower time frame harus terjadi apa? Higher high dan juga terjadi break of structure atau BMS gitu ya. Jadi teman-teman kita bisa, artinya kalau misalkan kita mau entry sell, berarti kita apa? Counter dari higher time frame tadi ini memberikan indikasi bahwasanya ini trennya lagi uptrend, berarti kita counter. Kita nggak bisa ngehold terlalu lama ya. Berarti kalau misalkan kita inline dengan higher time frame berada di zone dan kemudian ini terjadi lagi market shifting lagi secara internal, kita lihat di lower time frame di sini kita bisa mengambil instant entry buy atau kita tunggu reaksinya. Loh, kenapa kok istilah langsung instan? Karena ada beberapa karena ada beberapa daripada karakter daripada pair itu sendiri, ada yang dia retrace atau pullback istilahnya seperti itu. Oke. Ini bentuk secara visual ya. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke real chartnya,
saya akan memberikan sebuah giveaway nih untuk teman-teman semuanya, untuk 5 orang pemenang ya, untuk 5 orang pemenang. Komen di bawah ini, komen yang terbaik, yang the best. Di sini saya akan memberikan sebuah giveaway dengan syarat teman-teman cantumkan itu, entah itu di email atau di IG gitu ya, nama IG-nya apa atau nama emailnya apa, nanti biar di follow up kembali sama tim gitu ya. Oke teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh real chat-nya ya. Contoh real chat-nya bagaimana cara kita untuk implementasikannya itu dalam bentuk real chat ya. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita ngacak sampai ke belakang aja. Oke, di sini saya potong. Oke, di sini saya potong chatnya biar gampang kita untuk diimplementasikannya. Oke, kita lihat secara sekilas. Boleh di time frame berapapun ya, di H4 atau di H1 tergantung kenyamanan teman-teman. Atau ke H4 saya suka tidak terlalu volatile ya, bisa gunakan di H4. Oke, di sini karena saya itu sering trade-nya itu hanya di H1 ya, higher time frame-nya. Jadi saya tuh sukanya di H1 ini ya. Jadi barusan di H4, kemudian saya sukanya di H1 gitu ya. Karena ini bentuk codingnya mudah terbaca ya, jelas. Oke, sekarang kita lihat dari sini. Coding terakhir yang dipecahkan yaitu berada di sini gitu ya. Berarti di sini itu sah jadi lower peak-nya kemudian di break. Berarti ini disebut dengan apa? BMS ya. Ke bawah. Berarti di sini merupakan sebuah apa? Impulsifnya terus ke bawah. Di sini ingat konsepnya coding terjadi itu seperti apa gitu. Harus ada swing low-nya, ambil liquidity-nya, ini belum. Nah, ini sudah diambil liquidity-nya, berarti di sini sudah sah menjadi apa? Lower low. Maka sekarang ini sudah tersentuh atau sudah berada di zone yang kita bisa entry nantinya di sini. Maka kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil untuk mencari titik entry. Ingat ya, di higher time frame kita hanya bicara tentang masalah apa? Bias harga dan kemudian critical area. Udah cukup. Itu aja, kemudian kita bisa ikutin pergerakannya. Berarti kita bisa di lower time frame kita mencari untuk daripada entriannya seperti apa. Nah, kita lihat dari sini nih. Dia naik impulsif, dia turun ke bawah seperti ini, naik lagi ke atas tidak mampu break bawah. Seharusnya apa? Dia koreksi ya. Seharusnya dia membentuk sebuah koreksi gitu. Kemudian kita bisa entry sell. Nah, pertanyaannya apakah kita harus nunggu dia to sell di sini atau kita itu langsung instant. Nah, kembali lagi ke karakter daripada beberapa pair ya. Kalau misalkan di gold rawan dia itu retrace. Kalau misalkan di mata uang kayak JPY dia itu bisa turun. Di sini ada yang disebut dengan reaksi harga. Berarti kalau misalkan ada reaksi harga, kita bisa instan, katakanlah seperti ini. Gitu ya. Baru kita lihat chart ya, kembali lagi ini apa? Lower low. Ini calon lower high-nya. Berarti rumusnya adalah setelah itu bagaimana? Dia membentuk sebuah apa? Lower low kembali. Artinya impulsif, korektif, kemudian apa? Impulsif kembali gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dari sini di lower time frame-nya. Di sini sudah terjadi apa namanya? Market shifting ya. Nah, tadi saya bilang bahwasanya setiap kali pembentukan kenaikan ketika itu selesai akan membentuk sebuah apa? Market shifting. Berarti di sini belum sah dulu. Kita lihat, oke. Di sini sudah dipecahkan, berarti di sini ada potensi dia membentuk kelanjutan impulsifnya kembali. Berarti sekarang kita kalau lihat chart seperti ini, kita bisa instan sell ya, berarti stop loss-nya di atas daripada zone sedikit ya, karena udah ada reaksi harga. Kemudian kita bisa menempatkan sell limit. Loh, kenapa bukan sell limit? Karena di sini memberikan indikasi bahwasanya ada potensi dia terus turun ke bawah. Nah, sell limit kita jaga-jaga, takutnya dia tuh retrace karena kebanyakan dari beberapa pair itu dia retrace, ada juga sebagian juga dia tuh langsung turun ke bawah. Jadi kita bisa antisipasi dan jaga-jaga. Jadi kita ideal target take profitnya dulu kita ngambil di coding terakhir. Ini kenapa dijadikan coding? Karena di higher time frame-nya tadi udah sah jadi apa? Coding lower low. Maka untuk next targetnya kita bisa implementasikannya itu seperti ini. Tarik aja. Kita anggap di sini itu
ya, lower high, ya, dari lower low to lower high, maka kita bisa expect ke 1272. Kenapa 1272? Karena ini untuk target yang realistis, ya. Realistisnya di 1272. Ini merupakan sebuah liquidity gap-nya nanti di angka segitu. Oke, teman-teman. Kita bisa melihat dari sini, kalau kita udah lihat, kita tinggal tungguin aja, berarti kita udah ada instan. Kemudian sell limit kita juga ke trigger, maka di sini tinggal kita penunggu panennya gitu ya teman-teman ya. Di sini TP1 sudah kena, kemudian kita tinggal tunggu TP2-nya. Oke. Berarti di sini TP2-nya sudah kena. Berarti kalau misalkan sudah kena seperti ini, kita udah make money. Dan kemudian kita lihat lagi bias harganya, dia turun ke bawah, terus dia seperti ini. Maka kita memperhatikan konsepnya harus terjadi apa tadi? Kalau konsep teman-teman yang tahu, jadi market shifting internal gitu ya. Nah, di sini kita udah tahu di sini udah jadi market shifting internal. Katakanlah harga itu berada di sini dan kemudian kita melihat, oh ini lower high-nya di sini. Seandainya saya mau mengambil posisi sebuah sell, maka kita harus melihat dulu order flow-nya gitu ya. Inefisiensi price action lihat. Oh berarti ada di sini. Nah, baru kita menganalisa. Ini kan ada satu ya, di sini tidak ada. Berarti di sini jadi liquidity. Nah, kita memperhatikan dari sini. Oh, ternyata di sini tuh low quality ya, tidak high quality. Berarti kita bisa melihat, oh seandainya saya mau mengambil posisi sell di sini, saya tidak bisa langsung instant sell, harus menunggu reaksi harga. Karena kenapa? Karena di sini zone ini kualitasnya rendah, bisa jadi dia tuh di break ke atas gitu ya. Nah, harga katakan berada di sini, baru kita bisa apa? Turun ke lower time frame untuk memastikan apakah di sini itu sudah menjadi coding atau tidak. Nah, di sini kita perhatikan, di sini sudah menjadi coding nih, ya. Udah diambil dari bawah ke atas, terus break bawah, terus break ke atas lagi. Artinya di sini sudah jadi MS, kemudian jadi market shifting eksternal. Berarti di sini ada potensi chance dia untuk membentuk sebuah seperti ini. Either nanti semisal di sini ada reaksi harga kita bisa nge-sell. Kalau tidak ada reaksi harga ya bisa jadi bablas ke atas, bisa terjadi sebuah market shifting yang eksternal di higher time frame. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita lihat dari sini teman-teman ya. Nah, di sini, nah sebenarnya di sini itu kita bisa melihat, kita tinggal tarik aja karena di sini impulsifnya sedang berjalan, hubungkan coding to coding atau swing to swing ya. Kita hubungkan swing to swing. Kalau misalkan dia tuh break atas, kita bisa mengambil posisi buy. Nah, di sini dia break atas ya, dia break atas, kita bisa mengambil posisi buy ya. Kita bisa mengambil posisi buy, dan untuk stop loss-nya kita beradakan di bawah sini gitu ya. Kita bisa tarikkan ke atas sini. Karena ini kita sifatnya counter trend, nggak bisa kita maruh ke atas gitu ya. Jadi kita ambilkan dia itu cuman sampai segitu aja ya. Oke, kita jalankan. Oke, di sini ada masih jalan. Oke, di sini kita kena hit target profitnya. Kenapa nggak sampai maruh ke atas saja TP-nya? Ingat, ini karena kita counter trend, berarti kita harus apa? Harus jangan terlalu tamak terlebih dahulu, gitu ya. Berhubung di sini udah jadi market shifting, maka konsepnya adalah, oh ini berarti apa? Macro movement-nya dibalas dengan macro movement. Berarti kalau macro movement dibalas dengan macro movement, dia potensi apa? Micro movement atau korektif, kemudian dia tuh up kembali. Jadi konsepnya seperti itu, gitu ya. Berarti tinggal kita itu harus menunggu dia itu apa? Selesaikan dulu. Nah, di sini kita memperhatikan di sini. Oh, di sini sudah selesai menjadi coding. Kenapa? Sudah mengambil daripada liquidity-nya di sini, ya. Ini sudah di break. Berarti kita udah tahu nih, harga berada di sini, perlu kita cek ke lower time frame. Oh, ternyata di lower time frame di sini masih juga bentuknya minor, tidak major. Berarti apa? Kita nggak bisa expect kita entry sell dulu. Lebih baik kita ngambil posisi apa? Buy-nya. Gitu ya. Berarti teman-teman ketika masuk ke sini, ketika sudah masuk ke situ, nah di sini ada reaksi harga ya, udah masuk ke zone kita di sini. Ada reaksi harga, maka kita bisa mengambil opportunity untuk buy, gitu ya. Ambil posisi untuk buy, kemudian stop loss-nya luar zone sini ya, karena di sini ada rally base rally-nya. Nah, ini kita bisa expect sampai ke 1/1,5, atau kita bisa menggunakannya itu apa? Di sini tarik atas dari lower higher high ke
higher low-nya, ke calon higher low-nya 1272. Jadi kita bisa expect seperti itu. Oke. Nah, kini kita jalan terus masih floating. Ya, masih floating minus. Oke, kita ke higher time frame aja. Oke, di sini ke hit target. Oke ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu bagaimana cara kita untuk bisa menggunakan multiple time frame. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya terkait video multiple time frame. Bagaimana cara kita mengimplementasikan ke dalam market. Oke, spesial untuk di video kali ini saya akan memberikan sebuah giveaway untuk teman-teman 5 orang bagi teman-teman yang terpilih. Syaratnya cuma gampang, komen di bawah ini yang the best, yang terbaik, dan juga cantumkan nama IG-nya atau nama emailnya supaya nanti ketika ini terpilih tim kami tidak kesusahan untuk menghubunginya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu, see you.